Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat ya? Semangat. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Mari membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, siapa yang ingat materi kemarin kita mempelajari apa? Dan Niat. Ayo Mbak Rohma. Amal soleh yaitu segala perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan syariat Ya Islam. benar. Kalau niat, Niat itu kehendak dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. ya benar ya. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung dari Niat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang Riya. Nah, tujuan pembelajaran riya hari ini yaitu supaya kita mengetahui apa itu riya, bisa membedakan mana amal yang ikhlas dan mana yang tidak, dan dapat menjauhi sifat riya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu ada video, nanti kalian analisis ya. Mana yang termasuk sifat ikhlas dan mana yang riya. Sudah. Ayo kalian analisis apa isi video tersebut, apakah termasuk itu perbuatan ikhlas atau perbuatan riya. Ayo Mbak Nisa. Orang pertama sedekah diposting. Perbuatan itu termasuk riya karena ia bersedekah karena ingin dipuji orang lain. Amal seperti itu tidak akan mendapat pahala. Terus yang kedua, orang kedua sedekah tanpa diposting. Perbuatan itu termasuk ikhlas karena dilakukan hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk iya benar sekali. Kalau Mbak Rama gimana pendapatnya Mbak? Ya ini Bu, orang pertama sedekah diposting. Menurut saya itu belum tentu riya, tergantung niatnya. Kalau dia memposting supaya mengajak orang lain ikut bersedekah, maka itu bisa jadi amal baik dan pahala. Tapi kalau niatnya untuk pamer, ya kebalikannya, berarti disebut riya. Nah, yang untuk orang kedua itu sedekah tanpa diposting. Kalau orang yang bersedekah diam-diam tanpa ingin diketahui, itu jelas lebih ikhlas karena ia hanya berharap pahala dari Allah. Iya benar sekali. Nah, jadi ketika kalian bersedekah itu diposting, itu tergantung niat kalian. Kalau niatnya ingin mengajak orang lain itu juga ikut bersedekah, itu baik. Tapi kalau niatnya kalian itu aku bersedekah bener wong-wong ngono. Nah, itu tidak baik ya, itu namanya riya. Nah, untuk selanjutnya yaitu Ibu akan membentuk 3 kelompok dan Ibu akan memberikan setiap kelompok itu memberikan kasus. Nah, nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Ini kelompok 1 sampai Mbak Nila, kelompok 2 sampai Mbak Sifta, dan ini kelompok 3.
Ya kalian silakan berdiskusi dahulu. Baik, karena waktu sudah habis untuk perwakilan kelompok supaya maju ke depan. Cepet Mas. Pinter kok. Ayo, kelompok 3 dahulu. Yang paling dekat ini, yang paling dekat. Baca dulu. Kasusnya sama hasilnya. Fajar dikenal ingin rajin membaca Al-Quran. Suatu hari ia memamerkan hafalannya di depan teman-temannya supaya dipuji dan dipanggil Ustadz kecil. Setelah dipuji, ia merasa bangga sekali. Pertanyaannya, 1. Apakah tindakan Fajar termasuk riya? Mengapa? Langsung dijawab. Iya. Termasuk riya karena Fajar membaca Al-Quran bukan semata-mata mencari ridha Allah tapi ingin dipuji. Nah, terus lanjut, Mbak. Yang kedua, bagaimana seharusnya seseorang yang pandai mengaji bersikap? Jawabannya seharusnya Fajar membaca Al-Quran dengan niat mengharap pahala dan keberkahan, bukan mengharap pujian orang lain. Yang ketiga, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap rendah hati walaupun punya kelebihan? Agar tetap rendah hati walaupun punya kelebihan, kita harus selalu menyadari bahwa semua kelebihan itu berasal dari Allah, bukan hasil usaha kita semata. Kita hanya diberi titipan dan amanah, bukan untuk disombongkan. Yang kedua, kasus dari kelompok 2 itu Laila ikut kegiatan donasi untuk korban bencana. Ia menyumbang banyak dan langsung posting bukti transfer ke media sosial dengan caption, biar kalian tahu aku juga peduli. Nah, pertanyaan nomor 1, apakah perbuatan Laila termasuk riya? Jawabannya ya, karena niatnya itu ingin dipuji. Yang nomor 2, apa niat yang seharusnya ia tanamkan ketika sedekah? Seharusnya Laila itu bersedekah karena Allah tanpa perlu pamer. Yang ketiga, apakah salah salah jika seorang membagikan kegiatan di sosial media? Jelaskan, tidak salah, asalkan niatnya untuk mengajak, bukan untuk sombong. Ya, benar sekali. Untuk kelompok 1. Contoh kasusnya, Amir rajin sekali sholat di masjid, tetapi setiap kali melihat banyak orang yang berdandan bacaan sholatnya ternyata khusyuk. Namun jika sholat sendirian di rumah, dia cepat-cepat selesai. Pertanyaannya, 1. Apakah Amir termasuk riya? Mengapa? Ya, Amir termasuk riya karena Amir sholat bukan semata-mata karena Allah, tapi karena ingin dipuji. Ya. Yang kedua, bagaimana seharusnya Amir bersikap saat beribadah? Seharusnya Amir beribadah dengan niat ikhlas dan tidak peduli apakah orang itu melihat atau tidak. Yang ketiga, apakah akibat dari ibadah hanya dilihat untuk orang lain? Akibatnya amal kita tidak diterima oleh Allah karena niatnya ingin dipuji orang lain. Ya, beri aplaus untuk ketiga kelompok ini ya. Jawabannya sudah benar semuanya. Nah, dapat disimpulkan dari ketiga kasus tersebut bahwa riya itu dapat muncul dalam berbagai bentuk, yaitu dalam beribadah, sedekah, dan ucapan. Nah, jadi amal yang seharusnya bernilai pahala bisa hilang nilainya jika niatnya bukan karena Allah. Nah, jadi mari kita bersama mulai hari ini untuk bersedekah, ya, bersedekah dengan ikhlas tanpa mengharap pujian dari orang lain. Ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maun, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Nah, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Jadi riya itu tidak baik, gak boleh pamer. Kalian kalau bersedekah itu tidak boleh pamer ya. Yes, Alia bersedekah tidak usah diumbar-umbar gitu. Jadi kalau niatnya itu harus niat karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin dipuji orang lain.
macam-macam riya, yaitu ada riya jali dan riya kafi. Kalau riya jali yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah, melainkan demi mencari pujian orang lain. Kalau riya kafi yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Bahayanya riya yaitu dapat menghapus amal baik. Jadi kalian tadi bersedekah niatnya tidak karena Allah, jadi kalian itu bisa pahala baiknya. Yang kedua yaitu mendapat dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik. Yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sifat kafir, sikap kafir. Nah, untuk tugas minggu depan yaitu membuat contoh perilaku ikhlas beramal yang kalian lakukan di minggu ini, yaitu berupa cerita pendek. Ya, sudah paham? Paham. Nah, sebelum diakhiri, mari kita bernyanyi. Yes. Dengan lagunya Pelangi-Pelangi ya. Mantap. Nah, ini kita Ya, sudah. Nah, contoh ya. Kalau berbuat baik diam saja, tak perlu cerita ke siapa-siapa. Cukup Allah yang tahu semuanya. Itulah tanda iman yang nyata. Bisa? Ayo mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Kalau berbuat baik diam saja, tak perlu cerita ke siapa-siapa. Cukup Allah yang tahu semuanya. Itulah tanda iman yang nyata. Ria jangan dilakukan, nanti amalmu hilang tak berkesan. Ikhlas saja Allah senang, hati bersih hidup tenang. Ria itu penyakit hati, tanda kurangnya iman sejati. Marilah dengan diri agar Allah ridha setiap hari. Ayo teman-teman, mari bersama beramal ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan ria, jauhi dusta, insya Allah kita bahagia. Bahagia banget. Jadi riya tadi tidak boleh dilakukan. Kalau bersedekah harus ikhlas karena Allah Ta'ala ya niatnya. Nah, mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Iya Bu, sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.